Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang baik dan penuh cinta kasih, kami bersyukur dan bersuka cita bahwa hidup kami senantiasa Engkau pelihara dan berkati. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati dan diri kami untuk memuji dan mau memuliakan nama-Mu. Kami rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, agar kami layak dan diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 6 ayat 12-17 yang mengatakan demikian. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu. Seperti yang terjadi pada hari ini, maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di antara tahta kerajaan Israel, asal anak-anak-Mu tetap hidup menurut hukum-Ku, sama seperti Engkau hidup di hadapan-Ku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud." Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi orang percaya doa merupakan nafas kehidupan. Maka dari itu doa adalah suatu hal yang harus dikerjakan dan harus menjadi gaya hidup kita. Sebagaimana bait suci menjadi rumah doa, kehidupan orang percaya pun dituntut untuk menjadi rumah doa. Seperti ada tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Gambaran atau kata bait Allah atau rumah di sini tidak berbicara secara fisik, melainkan gambaran dari umat Tuhan atau keberadaan orang-orang percaya. Dan Tuhan menghendaki agar kita menjadi rumah doa. Orang percaya yang disebut sebagai rumah doa adalah orang percaya yang kesukaannya berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Seseorang yang memiliki hubungan karib dengan Tuhan setiap waktu. Memiliki hubungan karib dengan Tuhan bukan hanya berbicara kepadanya, tetapi kita juga harus bisa mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kita harus membaca serta merenungkan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Pembangunan bait Allah akhirnya selesai, tetapi masih ada pekerjaan penting yang perlu dilakukan, yaitu penabisan bait suci.
Salomo mengumpulkan tua-tua Israel, kepala suku, serta para pemimpin puak agar berkumpul di Yerusalem. Tujuannya adalah mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari Sion untuk ditempatkan di bait Allah. Semua orang telah siap melaksanakan perannya masing-masing. Para penyanyi orang Lewi dan peniup para nafiri. Orang Lewi dan para imamlah yang mengangkat tabut, kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Sedangkan Salomo, tua-tua Israel, para pemimpin suku, berdiri di hadapan tabut dan memberikan persembahan. Lalu pertanyaannya, mengapa Salomo tidak ikut dalam iringan para imam dan membawa tabut perjanjian? Bukankah Salomo berperan besar dalam pembangunan bait Allah? Dijelaskan di dalam kitab Imamat pasal 21 ayat 6 dan ayat yang ke-8 dan Bilangan pasal 3 ayat 7 sampai 8 menjelaskan tentang tugas imam dan orang Lewi untuk membawa tabut perjanjian. Dan Salomo paham akan hal itu. Tugas itu tidak boleh dialihkan kepada siapapun, sekalipun dia adalah raja. Itulah sebabnya Salomo tidak ikut dalam penabisan bait suci. Tugasnya sudah selesai, tiba saatnya para imam dan orang Lewilah yang melakukan tugas mereka. Salomo menempatkan diri sebagaimana seharusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop saat ini menceritakan tentang masa pemerintahan Salomo yang berfokus pada penabisan bait suci itu sebagai pusat peribadahan bangsa Israel kepada Tuhan. Selain puji-pujian, doa menjadi bagian terpenting dalam bait suci. Salomo memuji Allah sebab Allah telah menepati janjinya. Kemudian Salomo berdiri di atas mimbar tembaga yang kira-kira panjang dan lebarnya 2,3 meter dan tingginya 1,3 meter. Lalu ia berlutut dan menadahkan tangannya. Ini semua dilakukannya di depan seluruh jemaah Israel dan ia menaikkan doanya. Doanya dimulai dengan pengakuan bahwa Allah begitu berkuasa dan begitu uniknya, sehingga penyelesaian bait Allah merupakan salah satu perwujudan dan buktinya bahwa Allah itu sangat berkuasa. Allah setia pada perjanjian kasih-Nya kepada orang-orang yang memberikan segenap hati kepadanya. Setelah Salomo selesai berdoa, terjadilah lawatan Tuhan secara dahsyat, seperti di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-1 yang mengatakan, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai jemaat dari gereja di tempat kita di mana menjadi anggota, di dalam setiap institusi gereja, tentu ada orang-orang yang dipercaya untuk melakukan tugas tertentu.
Sebagai jemaat, tentu kita tidak boleh banyak mencampuri pelayanan mereka. Yang dapat kita lakukan adalah memberikan saran bila dianggap perlu. Kita juga bisa mendoakan mereka agar di dalam menjalani tugas pelayanan mereka dapat melakukan pelayanannya dengan setia, dengan penuh ketaatan, dan menjalankan sebaik-baiknya. Karena doa merupakan salah satu aktivitas orang percaya. Doa memiliki 3 dimensi, yaitu doa adalah cinta Tuhan bagi kita, doa adalah respon kita kepada Tuhan, dan doa adalah persekutuan yang mesra antara Tuhan dan manusia. Melalui doa kita menyampaikan puji-pujian tentang kebaikan dan kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Kita juga bisa menyampaikan semua isi hati kita kepada Tuhan. Melalui doa, kita diberi kekuatan untuk menghadapi segala pergumulan dan tantangan hidup yang kita hadapi. 2 hari lagi kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tetapi perayaan Natal Kristus di tahun 2020 ini tentu jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini kita merayakan dengan segala aturan yang ditetapkan pemerintah. Misalnya kita harus memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, bahkan harus beribadah di rumah masing-masing bagi remaja, anak-anak, dan lanjut usia. Hal ini membuat kita tidak nyaman. Dan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa mereka tidak memaknai kelahiran Yesus Kristus di tahun 2020 ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Namun di balik situasi dan kondisi saat ini, kita harus senantiasa berdoa dan mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan kita berkat melalui nafas kehidupan, kesehatan, keluarga yang kita miliki saat ini. Kita masih bisa bertatap muka di gereja dan lain sebagainya. Jangan berhenti berdoa kepada Tuhan untuk memohon agar Tuhan segera pulihkan bangsa ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa dan akan menepati janjinya bagi umat yang mau setia dan taat kepadanya. Selamat mempersiapkan diri dan hati untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus dengan segala situasi dan kondisi saat ini. Sambutlah kelahiran Yesus Kristus dengan sukacita penuh, dan damai sejahtera Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu senantiasa mengingatkan kami untuk selalu berdoa kepadamu, sebab doa merupakan nafas kehidupan orang percaya, dan doa mempunyai kuasa yang luar biasa. Ajarlah kami untuk tetap setia dan taat dalam hal berdoa, sebab doa bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dan doa bisa memberikan kekuatan di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidup. Bapa yang penuh cinta kasih, 2 hari lagi kami akan menyambut kelahiran Yesus Kristus. Biarlah dengan kesiapan diri dan hati kami bisa menghayati dan memaknai kelahiran Sang Bayi Natal dengan penuh kegembiraan, dengan sukacita, dan ada damai sejahtera di dalam kehidupan kami
Walaupun di tengah kondisi dan situasi saat ini, kami berdoa bagi kami sekalian. Sebagai keluarga lepas keluarga GPIB Jemaat Eklesia Bali, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga dalam pekerjaan, pendidikan, dan pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Kuatkan dan pulihkan mereka yang sedang berduka cita dan terbaring lemah karena sakit penyakit. Karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan dan menguatkan mereka yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, tolong dengan kasih-Mu dan pakailah orang-orang di sekitar mereka untuk senantiasa menolong. Berkati gereja dan para pelayan di dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa ada dalam hidup dan pelayanan para pelayan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan berkati dan lindungi di dalam menjalani tugas tanggung jawab mereka dalam menangani COVID-19 ini. Berkati para dokter, perawat, Polri, dan TNI. Biarlah sukacita dan damai sejahtera boleh senantiasa ada bersama-sama dengan kehidupan mereka. Bapa yang penuh cinta kasih, inilah ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam Anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.